Menikahi Hot Om. Bab 058. Tuh, Papa lihat sendiri bentuk asli si Fiona ini. Dia jahat banget sama Dimas. Bahkan dia ngomong ke anak-anaknya kalau mereka nggak boleh deket-deket sama Dimas biar nggak ketularan penyakit. Fiona yang tidak terima pun tetap saja berusaha untuk membela diri. Kapan Tante bilang seperti itu? Tante bahkan nggak pernah ngucapin apapun yang kamu tuduhkan tadi. Alis Mentari naik sebelah. Oh, ya, beneran nggak ngomong apa-apa sama Dimas. Fiona meneguk ludahnya susah payah. Ia pun menatap Dimas dengan tatapan tidak percayanya. Tidak ingin Haris juga mempercayai ucapan Mentari tersebut, wanita itu langsung menatap sang suami. Fiona nggak pernah ngomong aneh-aneh tentang Dimas, Mas. Haris tentu tidak langsung mempercayai siapapun sekarang. Semuanya terasa serba sulit untuk dipercaya. Mereka semua berseteru, maka akan lebih baik memang jika bertanya pada orangnya langsung. Dimas. Dimas yang kini berdiri di sebelah Mentari pun dan Widya pun menengadahkan kepalanya untuk melihat sang ayah. Ia tatap lelaki itu dengan matanya yang sendu. Iya, Pak. Haris menyerahkan kembar yang ada di gendongannya pada Anggun dan menitipkannya pada mantan istrinya tersebut, lalu melangkah dan berlutut di hadapan putra bungsu anak dari hasil pernikahan pertamanya. Dimas mau jujur, kan sama Papa? Dimas menunduk. Kemudian menoleh menengadahkan kepalanya dan menatap Widya. Buna. Widya mengangguk. Kemudian membelai kepala adik kesayangannya tersebut. Dimas kalau ditanya orang tua jawabnya harus apa sayang? Jujur. Pinter. Nanti apapun pertanyaan Papa, Dimas jawab dengan jujur. Oke. Allah nggak suka anak yang suka bohong sama orang tuanya. Jelasin semuanya sama Papa baik-baik, Dimas nggak harus sungkan sama siapapun untuk ngomong hal yang benar di sini. Oke. Bela diri Dimas biar yang di sini. Widya menyentuh dada sang adik. Nggak sakit lagi. Dimas mengangguk. Kemudian tersenyum. Bertanya pada bunanya adalah hal yang paling meneduhkan baginya. Tindakan yang tidak akan pernah membuatnya ragu. Iya, Buna. Mentari pun tersenyum semringah. Mengacak puncak kepala sang adik dengan gemas. Gadis itu pun sedikit menunduk dan berbisik padanya. Hajar, Dek. Jangan kasih ampun. Kayak mau perang aja, ta. Mentari terkekeh. Emang mau perang, Dek? Ngelawan company yang selama ini seenaknya ngejajah harus. Disikat seketika. Melihat anaknya yang begitu kompak diam-diam membuat hati Haris menghangat. Ya, walau ada satu anak yang ia yakini masih bukan darah dagingnya. Sedangkan Fiona, perempuan itu sudah panik. Tapi rasanya ia tidak pernah mengatakan apapun yang membuat hati Dimas merasa tersakiti. Aku nggak pernah mengatakan hal yang tidak-tidak pada Dimas, Mas. Tanya saja. Dimas pasti jujur. Tentu aku akan menanyakannya. Haris masih berusaha sabar walau hatinya mulai berkobar. Kalau Fiona mulai membuat anak laki-lakinya ini menderita, maka akan jain cerita. Selama ini, meski ia bukan ayah yang baik untuk sebagian besar anak-anaknya yang lain, tapi untuk Dimas ia berupaya sebaik mungkin. Papa tanya satu, Dimas jawab satu. Kalau Papa suruh jelakan, maka Dimas harus jelaskan. Oke. Haris mengacungkan jari kelingkingnya ke arah Dimas, mengajak putranya tersebut untuk pinky promises. Dimas pun langsung mengaitkan kelingkingnya ke kelingking sang ayah dengan sukacita. Ia tidak harus memikirkan apa-apa lagi sekarang. Selama ini Tante Fiona baik sama Dimas. Tanya Haris dengan menatap mata sang anak. Tatap Papa aja, jangan tatap yang lain. Baik, kok, Pak, jawab Dimas jujur, membuat hati Dimas merasa lega. Syukurlah kalau begitu. Fiona pun merasa lega atas jawaban Dimas. Ia memang tidak pernah merasa kasar pada keponakannya tersebut. Kan, Mas. Fiona nggak akan pernah jahatin Dimas. Gimanapun Fiona juga sayang sama Dimas.
Haris mendesahkan napasnya. Ini belum selesai, Fiona. Kamu diam dulu. Fiona tidak menuruti Haris kali ini. Mas mau nanya apa lagi, memangnya, Mas? Jawabannya Dimas itu udah cukup jelas buat kita dengar. Apalagi memangnya. Kamu diam Fiona. Ucap Haris penuh penekanan. Entah kenapa ia jadi tidak suka dengan cara Fiona mengaturnya. Kamu kalau nggak berbuat apa-apa tenang saja. Nggak usah panik Mas nanya ini itu sama Dimas. Mulai terdengar perdebatan di antara suami istri tersebut yang membuat Mentari menyeringai. Ia senang kalau dua orang itu bisa berdebat bahkan berkelahi. Nah Dim. Sekarang pertanyaan Papa. Ada hal yang bikin kamu nggak berkenan atas tindakan Tante Fiona? Pertanyaan Haris kali ini membuat Dimas ragu. Ia ingin menoleh ke arah Widya namun ditahan oleh Haris. Lihat Papa aja, Dim. Haris tentu melakukan hal itu agar Dimas tidak ragu akan ucapannya setelah ini. Ia tidak ingin jawaban sang putra karena terpengaruh oleh orang lain. Ayo, jawab. Apa ada sesuatu dari tindakan Tante Fiona yang membuat Dimas merasa sedih? Sepasang mata Dimas pun berkaca-kaca. Iya, Pak. Dimas sedih karena setiap kali pegang adek, Tante Fiona selalu nggak ngebolehin. Dahi Haris mulai mengernyit dalam. Dia melihat ke arah Fiona yang entah kenapa ekspresinya ia lihat penuh dengan rasa tidak nyaman. Kenapa memangnya Tante Fiona nggak ngebolehin kamu megang adik-adik? Sepasang mata Dimas mulai menitikan air matanya. Dimas nggak sengaja dengar waktu itu, Pak. Tante Fiona langsung gantiin baju sama lap tangan adik-adik setelah adik-adik deket Dimas. Katanya tante mereka nggak boleh deket-deket Dimas. Khawatir kalau ketularan penyakitnya Dimas. Pak, tante nggak mau sampai adik-adik kena sakit yang sama. Haris langsung mengembuskan napasnya kasar. Api dalam dirinya seolah disiram bensin yang membuatnya berkobar. Cuma itu aja, Dim. Tanya Haris lagi hati-hati. Katakan semua yang Tante Fiona katakan sama Kalu. Yang nyakitin hati kamu dan buat kamu sedih. Tante Fiona bilang nggak pengen punya anak penyakitan kayak Dimas, Pak. Haris langsung mengusap buliran bening di mata Dimas. Sedangkan Fiona sudah merasakan kepanikan mencekam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Dimas akan mengatakan hal yang mungkin tidak sengaja didengar oleh keponakannya tersebut. Bukan begitu maksud, Tante, Dim. Kembar, kan masih bayi. Mereka bisa gampang sakit kalau disentuh sembarangan orang. Anakku bukan anak sembarangan, Vi. Seru Haris menegur sang istri. Dia anakku, anak kandungku. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa Dimas adalah orang sembarangan. Jaga bicara kamu. Fiona sudah mulai panik. Otak ia mulai menyusun cara agar Haris tidak termakan situasi sekarang dan bisa kembali ia kendalikan. Ada hal lain yang bikin kamu sedih atas tindakan Tante Fiona, Dim. Dimas menggeleng, rasanya memang tidak ada hal lain yang selama ini menjadi keluhannya. Fiona memang banyak berubah setelah memiliki anak. Ya, mungkin karena nalurinya sebagai seorang ibu hingga tidak sengaja menyakiti keponakannya. Enggak, Pak. Cuma itu. Dimas juga nggak akan gendong atau pegang adik-adik lagi kalau memang begitu, Pak. Kasian kalau mereka sakit kayak Dimas. Semoga kembar sehat selalu ya, Pak. Haris tersenyum. Membawa sang putra ke dalam pelukannya dan mengecup puncak kepalanya dengan begitu lembut. Amin. Semoga anak-anak Papa selalu sehat dan dalam lindungannya. Dimas juga akan segera sembuh suatu saat. Om Mahesa sampai sekarang masih mencari donor yang bagus dan pas buat kamu. Sabar, sebentar lagi Dimas nggak perlu cuci darah lagi. Oke. Dimas balas memeluk tubuh sang ayah. Iya, Pak. Amin. Pelukan itu pun terurai, Haris segera mengajak Fiona untuk pulang. Pria itu langsung mencecar sang istri dengan perasaan yang amat kesal. Terlalu kamu, Vi. Mas, tolong dengerin Fiona dulu, Mas. Semua nggak seperti yang Mas pikirkan.
Setelah meletakkan kembar di boxnya masing-masing, Fiona mencoba berbicara pada sang suami yang kini marah besar padanya. Lelaki itu bahkan menatapnya nyalang seolah ia adalah musuh terbesarnya. Dalam kamar itu mereka memperdebatkan semua yang telah dibahas di rumah Anggun tadi. Gak seperti yang ada dalam pikiranku gimana, Vi? Jelas-jelas kamu nyakitin Dimas. Di mana otak kamu itu, Fiona? Penyakit Dimas itu sama sekali tidak menular. Dia sakit ginjal, bukan sakit batuk atau flu yang bisa nularin virus atau bakteri ke anak-anak kamu. Fiona menggeleng. Anak-anak kita, Mas. Please, jangan beda-bedakan seperti itu anak-anak kita sama anak Mbak Anggun. Haris semakin mendengus kesal. Baru seperti itu saja kamu sudah protes. Bagaimana Dimas yang kamu seperti itu kan, Vi? Kamu bilang dia bawa penyakit. Keterlaluan kamu. Kamu udah bikin anakku sedih. Fiona menggeleng. Lah benar-benar gemetaran sekarang. Suasana hati Haris benar-benar sulit ditebak beberapa bulan belakangan ini. Enggak, Mas. Fiona nggak bermaksud ngomong seperti itu sama Dimas. Fiona. Refleks, Mas. Fiona bukan orang kesehatan kayak Mas Haris yang akan tetap percaya kalau Dimas nggak akan nularin kembar penyakit. Fiona cuma waspada, Mas. Haria menepis tangan Fiona yang tengah mencengkeram tangannya. Aku sudah jelaskan sama kamu, biarkan Dimas main sama si kembar. Dia sayang sama adik-adiknya. Harusnya kamu bersyukur sebab anak-anakku dari Anggun begitu menyayangi anak-anakmu, Vi. Mereka berlapang dada nerima kembar. Mereka semua sayang sama kembar. Tapi sepertinya kamu pengen menjauhkan kembar dari kakak-kakaknya, iya, kan? Fiona menggeleng mendengar tuduhan Haris. Tentu saja ia tidak terima begitu saja. Gak mungkin Fiona. Jauhin kembar dari kakak-kakaknya, Mas. Walau gimana pun Fiona juga sayang sama anak-anaknya Mbak Anggun, Mas. Apa pernah dari dulu Fiona beda-bedakan mereka? Apa Mas lihat Fiona pernah jahatin mereka Mas? Aku tentu nggak tahu, Vi. Siapa yang tahu kalau kamu melakukan itu di belakangku? Fiona kembali menggeleng keras. Nggak, Mas. Fiona sama sekali nggak melakukan hal itu. Fiona sama sekali nggak pernah nyakitin anak-anak dengan sengaja. Kalaupun itu kejadian sama Dimas, itu karena bentuk refleks Fiona sebagai ibu yang pengen lindungin kembar. Haris mengembuskan napasnya kasar. Lelah sekali rasanya berdebat dengan Fiona. Rasanya tidak ada habisnya. Ada saja yang setiap hari mereka ributkan. Fiona memang selama ini tidak pernah terlihat kasar pada anak-anaknya. Bahkan ia yang malah sering menerima teriakan dan makian terutama dari Mentari. Alasan yang perempuan ini katakan ada benarnya. Sebagai ibu, mungkin siapapun tidak akan membiarkan anaknya dalam bahaya. Masih bisa dikatakan naluriah sebenarnya. Sebagai orang awan yang tahu medis hanya sebatas tahu, mungkin tidak akan menjadikannya suatu keyakinan. Berbeda dengan dirinya yang sudah pasti paham betul. Mas kenapa sekarang berubah, Mas? Lirih Fiona yang akhirnya meneteskan air matanya. Bahkan sama. Widya yang notabene cuma anak yang dihasilkan di luar pernikahan, Mas Haris bisa lebih lembut sekarang. Tapi kenapa sama Fiona yang bahkan udah kasih Mas anak kembar malah begini, Mas? Tolong maafin Fiona. Fiona benar-benar nggak sengaja sama Dimas, Mas. Nanti Fiona minta maaf sama dia dan bawa dia ke sini. Buat main sama anak-anak. Fiona janji nggak akan larang-larang dia lagi buat deket sama kembar. Fiona janji, Mas. Sejenak Haris terdiam. Menelaah permintaan maaf Fiona. Perempuan itu sudah mau berusaha berubah setidaknya. Inilah perbedaan Fiona dengan Anggun. Jika Anggun dulu terkesan keras kepala dan tidak bisa membuat hatinya tenang, berbeda dengan Fiona yang bahkan perempuan ini mau mengalah dan meminta maaf. Fiona mohon, Mas, tolong maafin Fiona. Fiona nggak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi.
Anggaplah ini bentuk dari hilaf Fiona pada Dimas, Mas. Fiona akan langsung minta maaf sama Dimas kalau Mas udah. Maafin Fiona. Haris menghela napasnya pelan. Dia bahkan teringat akan pesan Mahesa saat di rumah sakit kala itu. Semakin tua harus semakin bijak, Mas. Ia bisa melihat dari kesungguhan Fiona. Ya sudah, Mas maafin kamu. Jangan kamu ulang-ulangi Fiona. Kamu minta maaf sama Dimas sekarang. Fiona bersorak senang. Ia bahkan memeluk Haris dari samping dan mengecup pipi lelaki itu. Oke, Mas. Fiona ke rumah Mbak Anggun sekarang. Makasih, ya, Mas. Lia, jangan ulang-ulangi lagi. Iya, Mas. Fiona pun mengecup punggung tangan sang suami dengan hikmat kemudian melangkahkan kakinya menuju rumah Anggun. Di sana, ia lihat semua orang sudah tidak berada di teras. Fiona pun mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah Anggun. Dimas. Kebetulan Dimas yang baru saja akan naik ke lantai 2 kamarnya pun mendengar panggilan itu. Iya, Tante. Jawab Dimas gugup. Ia sungguh sungkan pada perempuan ini. Cari Mama ya, Tante. Mama lagi di dapur sama yang lain. Sebentar Dimas panggilin. Fiona langsung mencekal penggelangan tangan Dimas. Dimas. Tante mau ngomong sebentar. Iita, Tante ada apa? Tante minta maaf sama kamu, Dimas. Beneran Tante nggak sengaja ngomong seperti kemarin. Tante. Mohon ya, Dim. Tolong maafin Tante. Tante Fio nggak sengaja. Please. Dimas langsung merasa kasihan pada Fiona. Seseorang datang padanya dengan perasaan tulus tentu ia tidak tega. Iya, Tante. Nggak apa-apa, Tante. Maaf. Ya Tante. Gara-gara Dimas Tante jadi dimarahin Papa. Fiona langsung mendekap tubuh kecil Dimas. Nggak, Dim. Nggak apa-apa. Tante yang seharusnya minta maaf sama kamu. Tante yang udah keterlaluan. Maafin ya sayang. Dimas mengangguk. Iya, sayang. Nggak apa-apa. Pelukan itu terurai, Fiona tangkup wajah Dimas kemudian dengan gemas. Anak pinter dan pemaaf. Makasih ya, sayang. Lia, Tante. Main ke rumah Tante, yuk. Lihat kembar. Kayaknya tadi cariin kamu Dim. Dimas langsung bersemangat. Iya, Tante. Siap. Dimas yang antusias langsung saja mengikuti Fiona ke rumah Haris. Perasaannya begitu senang dan gembira. Nalurinya sebagai anak kecil adalah memaafkan. Maka Dimas tidak memiliki dendam pada Fiona sama sekali. Dim. Haris pun langsung menggendong sang putra. Lelaki itu tentu saja tidak ingin masalah berlarut-larut. Pengalaman pernikahan pertamanya biar ia jadikan pelajaran. Selagi Fiona jujur dan mau mendengarkannya, maka ia tidak perlu susah-susah mendebat perempuan itu. Iya, Pak. Dimas mau main sama Reval sama Reynard. Ya sudah, sana. Kamu udah ditungguin sama adik-adik kamu dari tadi, Dim. Iya, Pak. Fiona tersenyum. Ia pun lega sebab Haris juga sudah mengeluarkan senyum seperti biasa. Ia tidak perlu khawatir apapun lagi. Perempuan itu langsung duduk di sebelah Dimas. Mengusap lembut paha lelaki itu. Mas, mumpung anak-anak sama Dimas, kita ke kamar sebelah, yuk. Salah satu keahlian Fiona untuk memanjakan Haris ia keluarkan. Tentu saja Haris langsung menerima dengan perasaan senang. Kunci pintu dulu, Vi. Iya, Mas. Fiona tergugu dalam tangisnya. Hatinya begitu sakit saat harus mendengarkan sang suami menggerungkan nama Anggun dalam pelepasannya. Lelaki itu bahkan tanpa perasaan meninggalkannya begitu saja tanpa meminta maaf padanya. Bagaimana mau meminta maaf, sadar saja tidak saat ia menyebutkan nama mantan istrinya tersebut. Kamu jahat banget, Mas. Isak Fiona masih menangis. Padahal ia sudah mengalah dan merendahkan dirinya demi mempertahankan rumah tangganya. Ia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini.